masuk hari pertama udah mau kerja nih ya. Tiba-tiba dapat telepon lagi dari orang itu. Sen, udah kerja? Iya udah. Gimana? Enak. Udah, berhenti dari situ. Maksudnya gimana nih orang udah kerja? Sorry, tadi yang diajarin apa aja sih sebenarnya? Jadi di kita itu ada 5 poin. Ada 5 tuh. Iya. Ya kita kayak gini nih, mesti sosial. Tiba-tiba suruh ngajar dapat duit lebih dari sosial gitu. Ngajar di mana dapat? Di sininya mungkin nggak dapat, di tempat yang lain dapat. Gitu sekalian. Pinjol itu justru sekarang ini lebih bahaya dari rentenir, karena kan tadi masuk ke kamar-kamar. Betul. Dan apalagi yang pinjol buat judol, waduh. Memang saling nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Lama nggak ketemu nih ya. Gimana kabarnya Pak Husein? Sehat? Alhamdulillah saya dan keluarga sehat dan Solo keluarga besar Kampung Bebas Rentenir sehat semuanya. Wih, Kampung Bebas Rentenir guys. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sama foundernya Rumah Pemberdayaan Masyarakat atau RPM. Dan mereka punya satu program. Itu keren banget. Namanya Kampung Bebas Rentenir. Ya. Ini sekarang kan fenomena pinjol, judol tuh lagi kayak apa ya, menggurita gitu ya. Dan ini kayaknya cocok banget kita obrolin sama founder RPM Pak Husein. Dan kita mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan bertanya jawab dengan beliau. Mudah-mudahan ini juga inline dengan apa yang kita bangun di channel kita, The Empower Talks. Kita bicara tentang pemberdayaan, bagaimana memberdayakan diri, bagaimana memberdayakan orang lain. Nah, hari ini kita mau kenalan lebih dekat sama Pak Husein, foundernya RPM. Pak Husein, boleh dikenalin dulu Pak, dikit Pak. Latar belakang Pak Husein, pendidikan, masa kecil, apa yang membentuk Pak Husein sampai jadi seorang pemberdaya seperti saat ini. Ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkapnya Ahmad Husein. Lahir 76 di Brebes, Jawa Tengah. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Dari Jawa Tengah itu merantau ke Bekasi. Awal pertama kali itu usia kurang lebih 7-8 tahun. Pertama kali baru tahu bahasa Indonesia di situ ya. Oh iya? Ya, karena di sana kan bahasa Sunda. Oh. Dan pertama kali awal mula saya belajar dagang itu di Bekasi. Oh iya? Tanpa modal. Oke. Jadi jiwa usaha itu sebenarnya dari usia 8 tahun. Ketika ketemu dengan orang Bekasi, kawan baru kenal gitu. Ikut yuk kemana? Pasar di Bekasi lah, ada pasar besar tuh di Bekasi itu. Pagi-pagi kita diajak jalan tanpa kasih modal sama sekali sama orang tua. Datang ke pasar. Nah, di pasar mau jualan apa? Udah ikutin gua aja. Umur berapa tuh Pak Husein? Hah? Umur berapa itu? 8 tahun. 8 tahun udah diajarin begitu. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Ya. Yang pertama kali saya diajak itu, jadi kalau ada sayuran di truk tuh banyak sayuran nih. Nah, kalau sayuran udah diturunin, biasanya ada sisa-sisa sayuran. Nah, sisa sayuran itulah kita kumpulin sampai berkarung-karung, itu kita jualin gitu. Itu awal belajar bisnis tuh. Usia kelas 2, kemudian pindah ke Tangerang. Di Tangerang ternyata orang tua juga pedagang, jualan kue pancong itu gitu ya. Ya di situ udah belajar. Intinya sejak kelas 2 belajar jualan, kemudian sampai itu di pasar Anyar ya. Itu pasar Anyar saya jualan kantong plastik. Jualan sayuran juga sampai kelas 6, kemudian SMP jualan koran. Jadi fotografer. Intinya saya sekolah sampai SMA pun dibiayain sama selain orang tua ya. Ya dagang dari dagang. Udah jadi entrepreneur dari kecil. Bukan entrepreneur, itu biasa kali ya. Cuman maksudnya jiwa itu udah ada. Makanya ketika itu akhirnya saya selama di pasar itu, ke pasar Anyar itu sering lewatin Bank Riba Indonesia begitu. Ya nanti bisa di-closing. Oh iya Bang, saya mau kerja di bank ini. Cita-cita itu. Akhirnya ketika orang tua nanya, mau jadi apa ntar kalau udah gede, saya pengen jadi pegawai bank. Sejak itu di kepala saya pengen jadi pegawai bank. Lulus SMP kan harus tahu sekolah yang mengarah ke bank itu apa, SMK ya, SMEA. Akhirnya padahal saya bisa masuk SMA 1 tuh karena SMA favorit, saya termasuk bagus.
Cuman pihak keluarga nggak ngizinin. Kamu kalau mau ke bank harus ke SEMEA. Udah akhirnya di SEMEA, ya di SEMEA itulah saya kelas 2 udah ternyata dijodohkan sama orang yang kerja di BMT. Oke. Saya sebutin BMT Hidayatullah lah. Oh, Punya Hidayatullah. Iya. Jadi saya belajar tentang BMT sejak SMA kelas 2. SMA kelas 2. Jadi sekolahnya di SEMEA. Di SEMEA, kemudian suruh magang kan? Magangnya di BMT-nya Hidayatullah di Jakarta, di Polonia itu. Nah, saya belajar tentang keuangan syariah, tentang fikih muamalah itu sebenarnya sejak SMA kelas 2. Oke. Jadi sebenarnya kan cita-cita bank itu mengalir tuh. Kok SEMEA kok tiba-tiba ke BMT juga? Akhirnya yang arah tuh. Sampai suatu saat akhirnya saya ketemu salah satu pimpinan Bank Muamalat. Dia ketemu dengan saya kan memang orang Hidayatullah, saya jualan majalah tadi sambil jualan. Mau jadi apa nanti Pak Usen? Kalau udah ini, saya pengen kerja di bank. Ya udah mudah-mudahan lulus. Pas saya lulus SEMEA, saya pengen kerja di bank udah. Cuman malu lah ngomong sama orang itu, yang kerja di muamalat. Akhirnya saya ya udahlah yang penting karena saya pedagang, saya ngelamar kerja tapi dapatnya benar-benar jadi sales panci, pakai dasi kemana-mana itu. Panci, udah mau kayak Seriusan itu? Iya, sales panci pakai dasi. Iya, door to door. Dan salah satu calon konsumen yang saya targetin tuh orang muamalat tadi. Oke. Saya tawarin itu, lulusan apa ente kan akuntansi, kenapa ente ambil? Nggak ada lagi, saya bilang saya ambil. Udah, berhenti. Saya suruh berhenti hari itu. Sama orang muamalat itu. Orang muamalat itu. Saya kira mau diajak ke Bank Muamalat kan. Enggak, ternyata dia langsung telepon salah satu yayasan Nusantara di Karawaci, ada sekolah Nusantara. Itu Pak Lutfi, kenal mungkin. Itu akhirnya saya suruh kerja di situ jadi TO. Langsung diterima tanpa TO itu apa? Tata usaha. Oh, TU, tata usaha. Oke. Tanpa wawancara, tanpa macam-macam lah, intinya. Langsung diterima. KKN apa koneksi ya. Masuk hari pertama udah mau kerja nih ya. Tiba-tiba dapat telepon lagi dari orang itu. Sen, udah kerja? Iya udah. Gimana? Enak. Udah, berhenti dari situ. Maksudnya gimana nih orang udah kerja? Di tempat saya lagi ada lowongan di Bank Syariah Wakalumi itu. Oh. Itu anak perusahaannya Bank Muamalat ya. Betul. Udah. BPR Syariah Wakalumi. Iya, yang di Ciputat tuh. Ciputat. Masih ada ya? Itu dulu perusahaan BPR terbesar se-Indonesia. Itu pertama ya. Karena memang dia gurunya BPR Syariah itu di situ. Oke. Udah masuk situ aja. Kamu tercapai dong cita-citanya. Itu langsung tercapai tanpa Masya Allah. Tanpa apa ya? Artinya tadi koneksi. Nggak perlu nge-apply kayak. Itu hanya persyaratan. Gen Z sekarang nge-apply susah loh. itu hanya persyaratan, Pak. Masya Allah. Karena sejak itu ente di sini bukan tujuannya kerja. Selama beberapa ini kuasain seluruh ilmu yang ada di operasional, marketing, audit semua kuasain. Saya mau bikin bank ntar. Saya siapin jadi direktur. Jadi saya udah disiapin jadi direktur BPR Syariah. Saya bilang, saya cita-cita pengen kerja di bank, udah disiapin sama dia. Masya Allah. Amalannya apa ini? Waktu itu setiap malam sholat tahajud ya. Masya Allah, itu denger tuh. Karena di Hidayatullah memang kewajiban. Kalau di sana bukan sunnah, wajib dalam arti disiplin aja. Sholat tahajud tiap malam. Nah, dia senang dengan saya karena saya sholat tahajudnya rajin. Dia karena sering lihat ya. Saya tahu percaya orang-orang yang Hidayatullah, sholat tahajudnya bagus, yang saya cari itu. Itu dia bilang kayak gitu. Jadi saya diterima, tetap ada proses, cuman mungkin itu cuma ini doang lah. Cuman syarat doang. Tapi sebenarnya udah diterima gitu. Pertama ya bagian operasional, bagian sundries, staff back office lah kayak gitu. 6 tahun kuasain operasional. 6 tahun kuasain operasional. Di BPRS operasional tapi itu belum ya? Sampai marketing. Terakhir audit, saya di audit. Sorry, di BMH-nya Baitul Mal Hidayatullah berapa? Itu mah udah lama, itu cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Belajar kayak magang kan 3 bulan. Selesai magang 3 bulan langsung diterima. Lulus terus langsung diterima. Itu berarti lulus SMK waktu itu ya? Saya langsung SMK diterima. langsung diterima. Nggak kuliah, saya nggak kuliah. Nah, dan sudah punya latar belakang ilmu muamalah. Kan biasanya maaf ya, kalau orang kerja di bank dulu yang penting masuk. Kalau saya kan ideologinya udah ada, maksudnya pemahaman tentang syariah yang benar kayak apa gitu. Jadi di dalam pun saya ikut memperbaiki di bank, di BPR. Guys, ini pengalaman Pak Usen luar biasa ya. Ini beliau modalnya tahajud, kemudian juga belajar, punya cita-cita dan tercapai ya.
By the way, kalau tadi dengar-dengar ada sound effect gitu ya, nah ini kita karena ya namanya juga suasana kampung, ya kan, kampung bebas rentenir. Jadi kalau ada suara orang goreng-goreng, suara ada pedagang lewat, nah ini suasana kampung banget. Memang kita lagi ada di daerah kampung ya, nggak jauh dari Jakarta sebenarnya. Tapi kita pengen bahas lebih lanjut tentang programnya RPM nih Pak. Jadi Pak Hussein tadi dari latar belakang pendidikan, pengalaman di awal-awal tadi ya, karir dan seterusnya, kok kepikiran bikin RPM? Ya, latar belakangnya ya. Nah, jadi saya kalau pendidikan terakhir Eskom ya, sarjana bukan komunikasi, komputer. Bukan kompor, bukan. Sarjana komputer. Jadi dari tadi terakhir dari bank, kemudian saya ke Baitul Mal Muamalat, kemudian sempat juga di Mikrofin, jadi pendamping mendirikan koperasi-koperasi syariah. Jadi tadi habis dari BPR Wakalumi, Baitul Mal Muamalat, ke Mikrofin, saya bikin konsultan pendirian koperasi syariah juga, perusahaan sendiri waktu itu. Ya karena pengalaman tadi nguasain ininya ilmu. Bahkan mungkin kalau di pertama kali bank BPR daerah punya pemerintah, itu ada di Bangka Belitung. Itu saya yang pertama kali yang install program yang operasional, yang ngajarin operasional A sampai Z itu saya itu dulu. Nah ngomong terkait dengan RPM itu sebenarnya udah jauh ya, karena kan RPM itu lahir kalau secara yang belum legalitasnya 2010. Legalitasnya masuk di 2012. Ini 2025 udah 15 tahun berarti. Iya. Nah kenapa ada RPM awalnya? Karena tadi pengalaman saya tadi kan pedagang dari mulai pedagang eceran, macam-macam lah gitu ya. Kemudian yang kedua saya kerja di lembaga keuangan syariah, udah ngelewatin pernah. Kerja di lembaga zakat, di situ ada pemberdayaan. 3 itu tadi, saya sebagai pedagang, sebagai orang yang tahu tentang lembaga keuangan syariah, transaksi syariah gimana. Yang ketiga lembaga pemberdayaan ya. Terakhir saya di rumah zakat ya. Saya kan alumni rumah zakat. Sempat di rumah zakat ya juga. Salah satu pimpinan di pemberdayaan ekonomi ya rumah zakat. Nah keluar dari situ kemudian saya ngelola jadi ada satu koperasi yang saya ikut juga di situ membantu. Nah kemudian di perjalanan saya ngeliat gini nih, menemukan ada nasabah ya. Ketika saya jadi pimpinan nasabah bermasalah gitu ya. Ya, artinya kalau nasabah bermasalah, biasanya saya sebagai direktur bukan cuma dapat laporan, saya pengen turun lapangan. Turun ke lapangan saya itu, pas ngelihat di lapangan itu nasabah lagi ditungguin sampai 5 orang lah kira-kira. Tungguin itu berarti kan kolektor tuh. Ternyata di dalamnya itu ada BMT, ya orang kita gitu, ada koperasi konvensional, rentenir 5 lah kayak gitu. Saya tanya, tapi yang diduluin pasti yang dibayar rentenir duluan, bukan syariah. Kenapa gitu? Katanya begini, kan syariah kan sama muslim, pasti baik gitu ya. Jadi ntar dulu lah itu mah gampang, yang penting saya rentenir dulu. Karena itu masih sesama saudara. Iya gitu begitu. Nah berdasarkan cerita itu, kenapa selama ini orang-orang yang didapat pinjaman dari bank syariah ternyata tidak teredukasi. Mereka masih tetap rentenir, ada yang disebut BMT yang sekarang ini besar mungkin ya, terbesar, tapi saya nggak betul namanya. Saya pun belajar ke mereka. Cuman kan salah satu yang menjadi mungkin buat saya sih ada harus ditambahin lah poin itu. Jadi dia ngejar kolekan, tapi edukasi ke masyarakat kurang. Makanya kan tadi saya bilang anggotanya bisa jadi memang angsurnya baik di dia, tapi di tempat yang dia tetap main ke rentenir gitu. Jadi bukan solusi. Nasabahnya tetap BMT atau bank syariah, tapi itu juga ngambil rentenir juga. Ya, dan itu bukan cuma satu, bisa 3, 4, apalagi dengan sekarang pinjol ya. Pinjol masuk itu ke rumah, bukan cuma di depan rumah kan. Kalau rentenir di depan rumah stop, nggak bisa masuk. Ini handphone di kamar, sampai di kamar. Astagfirullah. Coba masuk. Nah, berdasarkan melihat itu, saya bilang ini harus ada solusi. Nggak bisa cuma dikasih pinjaman. Jadi kalau ada yang sekarang ngasih pinjaman dengan bunga rendah pun atau tanpa bunga pun, itu bukan solusi utama untuk terbebas dari rentenir. Makanya kita bikin program Kampung Bebas Rentenir. Program itu bukan sekedar, tujuannya bukan minjem duit sebenarnya. Hanya lebih ke mengedukasi dan pendampingan. Jadi sekali lagi latar belakang program, saya tadi langsung KBR ya, RPM jadi ya tadi ya. RPM berdiri awalnya sebenarnya karena permasalahan tadi. Yang pertama permasalahan rentenir, kedua permasalahan kemiskinan. Sampai suatu saat saya dalam satu pertemuan, ya ada majelis taklim lah, sepekan sekali saya biasanya ketemu dengan salah satu guru saya. Guru saya waktu itu nanya,
teman-teman siapa yang punya rencana tahun-tahun depan, punya mimpi apa gitu. Setiap anggota ditanya, saya bilang gini, saya punya mimpi pengen ngebantu 1.000 orang mustahik. Masya Allah. Yang kedua, ya artinya 1.000 orang mustahik itu akan saya kasih beras 1.000 senilai 200.000 per orang. Berarti saya butuh 200 juta lah untuk itu. Yang kedua, saya pengen bikin program yang tadi, Kampung Bebas Rentenir, supaya mereka bebas. Tahun kapan Pak Hussein? Ya Ramadan depan insya Allah saya bikin. Ramadan depan itu kurang lebih sebulan lagi. Saya bilang, saya akan bikin. Terus sambil gitu ya, yang tadi saya bilang, tahajud saya kuatin. Wah, saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen punya target gini. Ya itulah, ternyata masuk ke Ramadan, saya langsung suruh staf saya, tolong bikin proposal judulnya Bantuan Sembako dan Pemberdayaan Ekonomi untuk 1.000 mustahik. Kita bikin tuh. Tiba-tiba, ya di siang hari, ada yang telepon. Salah satu pimpinan lembaga zakat. Oke. Assalamualaikum, gimana ente Pak Hussein kabarnya, sehat? Ente masih aktif di dunia pemberdayaan? Kan saya artinya kalau udah naik begitu dia udah tahu saya itu siapa gitu. Iya. Saya belum punya yayasan waktu itu kan, tapi secara pribadi memang saya terbiasa itu. Ya udah Pak Hussein, ente bisa ke kantor nggak? Ada apa? Ada yang serius lah ente mau saya omongin. Mumpung diundang sama direktur lembaga zakat kan, saya bikinin proposal itu langsung dipilih. Masya Allah. Saya bawa ke sono, pas sampai satu, nih, belum proposal belum dikeluarin. Itu ada kupon, nih saya titip kupon ke ente. Kupon ini isinya 1.000 kupon. 1.000 kupon. Yang kedua, satu kupon tujuannya untuk dibagiin sembako ke seluruh orang miskin yang ada di wilayah Tangerang Raya. Yang ente bina, dia bilang kayak gitu. Padahal saya belum punya binaan kayak gitu, cuman hanya ratusan orang lah. Ini minta 1.000. Kemudian yang berikutnya adalah nilainya 250.000. Masya Allah. Tadi kan nilainya 200. Ini 250.000. Lebih melampaui lagi. Saya bilang, ente percaya nggak? Karena saya deket juga sama dia, bahasanya masih gitu. Ada apa? Nih proposal ente lihat baca. Proposalnya 200 juta ditambah dengan rentenir kan. Cuman kalau yang rentenir sama dia nggak diterima. Karena lembaganya memang masih ada hubungan dengan pinjam-meminjam, jadi nggak nyambung dia. Ya, untuk sembakonya, ini udah pakai ini Pak Hussein. Ya Allah. Saya langsung telepon ke guru saya. Nih, bener nih Pak Hussein? Iya, tolong siapin seluruh teman-teman, kumpulin KTP. Ini kan harus syaratnya KTP 1.000 orang. Itulah awal mula saya punya data. Itu tahun berapa itu? 2010. Belum jadi yayasan itu. 2010 udah punya mimpi memberdayakan 1.000 orang, ya, membantu 1.000 orang mustahik dengan pola pemberdayaan tadi. Iya. Jadi awalnya sebenarnya saya mau nyelesain urusan perut dulu. Oke. Mustahik, pokoknya mau urusan perutnya dikelarin. Habis itu pemberdayaan ekonomi. Makanya 2 program tuh di dalam proposalnya. Bantuan ekonomi sama bantuan perut. Oke. Nah, akhirnya dari itu dapat tuh dari itu dengan 1.000 orang. Awal database saya punya itu dari KTP 1.000 orang tadi. KTP. Gimana caranya? Gampang karena ya banyak teman relawan yang tinggal klik-klik kayak gini. Lu kumpulin lu segini gitu. Itu se-Tangerang Raya sampai Selapajang Jeti itu termasuk yang saya mintain data orang-orang miskin. Kabupaten saya minta Tangsel apalagi ya. Tangerang Raya ya. Iya, itu ada 1.000 orang dan acaranya di Masjid Mujahidin. Nah, itu teman-teman dari lembaga zakat itu alhamdulillah CSR-nya. Itu singkat kata singkat cerita itulah yang kemudian jadi cikal bakal bikin rumah pemberdayaan masyarakat. Ya, itu penyemangat karena ketika kita serius minta sama Allah dengar kan kayak gitu. Ternyata itu hitungan hari tiba-tiba ada lembaga lain. Hussein, ente ini enggak siap ngumpulin 500 enggak? Dapat 500 lagi Baji. Itu Ramadan yang sama. Iya, Ramadan yang sama. Ya, bulannya bukan bulan Ramadan, setelah Ramadan kejadian. Tapi artinya kan nggak jauh dari mimpi awal itu. Dan itu dia langsung minta titiknya dong. Akhirnya saya kasih titik di Selapajang itu. Kontan langsung dibalas sama Allah. Kayak gitu. Itu yang bikin semangat akhirnya. Dan waktu itu karena saya sering sakit, karena kasus banyak orang kredit macet di BMT gitu, saya jadi stres, aduh pusing gimana. Akhirnya ya Allah, kalau 3 bulan nganggur, maksudnya 3 bulan itu kerja tapi digaji tapi nggak kerja gitu, gimana enak. Akhirnya sama pimpinannya, udah Pak Hussein, ente fokus di sosial aja deh. Akhirnya saya suruh fokus di sosial itu. Jadi selama belum ada yayasan, ya saya tetap digaji kayak gitu. Nah, ya itu. Memang tarikannya, passionnya lebih ke sosial ya Pak Hussein.
Ya itu setelah itu ya. Setelah Setelah itu saya ya. ngelihat kejadian-kejadian, Nah. oh ternyata amanah yang diberikan ke orang-orang yang tadi Muslim dipinjemin, wah banyak masalah di lapangan gitu. Oke. Saya harus ngasih solusi. Solusinya Oke. kan nggak bisa ngasih pinjaman, harus Iya. diedukasi. Nah, ini Gitu. udah agak nyambung sama yang kampung bebas rentenirnya. Iya, iya. Boleh diceritain dari RPM, kemudian gimana sih ceritanya bisa punya ide bikin program kampung bebas rentenir? Ya, jadi karena tadi di setiap kampung itu udah banyak korban rentenir yang melapor ke kita gitu. Akhirnya awalnya brandingnya bukan kampung bebas rentenir, Kube namanya, Kube Berdaya. Oke. Cuman 6 tahun yang lalu itu baru nama itu muncul. Cuma Oke. intinya tujuannya sama, bahwa program kampung bebas rentenir itu yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Oke. supaya mereka ketika ada masalah terkait dengan hutang piutang, urusan rumah tangga, jangan langsung ke rentenir. Jadi ada solusi lah kayak gitu. Itu ada solusi yang lain. Dan ngasih tahu juga bagaimana rentenir itu salah satu yang artinya dilarang dalam agama kan. Riba itu dilarang. Bahkan masuk kategori masuk dosa besar gitu ya. Kita sering ingetin itu. Nah karena masalah itu akhirnya tadi grup atau kelompok-kelompok usaha kita bentuk di setiap kampung minimal 10 orang. Oke. Awalnya sebenarnya sekali lagi belum sampai kayak sekarang nih kurikulumnya kita lengkap banget. Kalau dulu mah yang penting ngasih materi gitu ya. Cuman di tengah jalan itu kami menemukan Format ternyata yang dengan dengan kurikulum ini kok banyak orang berubah. Nah, kurikulum yang sekarang kita pakai ini udah standar nih. Oke. Jadi kalau ada pembukaan di tempat yang lain pasti nggak jauh dari materi itu. Gitu. Jadi udah terstandarisasi. Sebelumnya kalau boleh tahu kampung bebas rentenir ini tahun berapa mulai? Jadi tadi kan awalnya di 2000, kemudian secara ini di 2012 karena resmi yayasan kami ada di 2012. Jadi 2012 di 3 titik. Ada di Selapajang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, kemudian Tangerang Kabupaten. Ini mainnya masih di Tangerang Raya ya? Ya, Kota, awalnya di situ. Tangerang Selatan. Itu semuanya awalnya dana sebenarnya teman-teman dana saya gitu, kecil-kecilan dulu, kemudian karena dipercaya masuklah lembaga-lembaga zakat yang lain ikut kontribusi di situ. 3 titik sampai masuklah tahun. Ya artinya itu kan bukan pekerjaan ya, ini kan sosial. Jadi kami nggak terlalu seriusin sebenarnya. Awalnya nggak terlalu biasa aja lah, organik lah. Iya kayak gitu biasa. Karena kita usaha atau jadi trainer, jadi motivator begitu, itu mah sosial, nggak ada bayaran lah bahasanya kayak gitu, itu sosial gitu. Sampai tetap aja 3 tahun sampai 2019 ya menjelang COVID tuh, tetap 3 tahun sampai akhirnya saya ikut pelatihan, salah satu pelatihan juga di ini, dan saya ditantang. Pak Hussein harus 10 kali lipat dari 3 jadi 30. Jadi 30. Aduh, kalau enggak saya lolosin gitu baru gitu ya. Saya bilang akhirnya tawar menarik jadi 24 lah gitu. 24 aja deh, akhirnya 24 di ACC juga. Selesai. Itu jadi peta jalan saya tuh. Di Gamdan saya mungkin satu-satunya yang bisa presentasi di kelasnya coaching itu. Jadi saya ikut coaching selama 5 hari dan tapi lu ngomongnya sosial gitu ya. Sampai akhirnya program itu masuk dan COVID masuk. Udah bikin turun lah. Saya bilang, wah ini kayak nggak bakalan tercapai nih bayang-bayang kayak gitu. Cuman ya itulah kemauan Allah beda ya. Kita ada pesimisnya, tapi ternyata kalau niatnya udah ada, apa yang terjadi justru pada saat COVID itu tanpa kita datengin perusahaan, ngasih proposal dan justru kan orang korban rentenir makin bertambah. Tapi belum ada yang ngasih solusi. Lembaga-lembaga zakat yang udah ngelihat kita sudah bergerak lama, langsung, oke, Posen butuh berapa? Saya cukup minta sekian ini, saya siapin 5.000 mustahik untuk dibina. Jadi mau 20, mau 50 titik pun gak ada masalah, dibilang kayak gitu. Waduh, gimana ya? Kalau untuk jangan banyak-banyak dulu deh. Akhirnya saya terima yang waktu itu cuma 10 dulu saya terima. Tapi akhirnya sejak itu, dari angka 3, nah ketika tahun 2019 langsung drastis ke angka 18. 18 titik. 18 titik dan ya saat itulah titik-titik kita menemukan materi-materi andalan itu. Nemuin materi lagi COVID, Allah ngasih nurunin kayak semacam apa ya? Inilah materi yang pas untuk mereka. Inspirasi, insight, ilham gitu ya. Justru pada saat COVID mereka
anggota saya itu nggak pernah ada istilah libur, kan mestinya diliburin. Itu tiap hari minimal 1 juz tuh setoran Quran. Masya Itu Allah. jadi standar mereka. Iya, iya. Apalagi ini grup-grup yang kita datengin ini di Pamulang sini. Iya. Ini termasuk kencang nih aktivitas Oke. keagamaannya. Nah sejak itu akhirnya kita jadikan panduan utama, dan sampai sekarang akhirnya saya tulis bukunya. Nah, ini sebelum nyampe ke situ, tadi kan Pak Husain bicara kurikulum yang sudah terstandarisasi, ya. Ya. Dan mungkin ini bagian dari sistem yang sudah coba dibakukan lah. Boleh nggak cerita gimana sih itu sampai ketemu kurikulumnya itu, dan kurikulumnya itu sendiri apa aja yang diajarin Ya. ke apa nyebutnya, mustahik atau peserta atau Ya, ini kurikulum kan berarti untuk umum, untuk siapa aja. Oke. Kadang-kadang kayak anggota kami yang bukan mustahik kemarin dapat kabar setelah menjalankan kurikulum ini dengan, ya walaupun nggak 100% sama dia, justru dia punya utang 300 setelah ngejalanin kegiatan kita nggak lama lah, paling 40 hari atau 1,5 bulan, dapat duit 150 juta. Yang hal-hal yang tidak diduga lah begitu Iya, ya. iya, iya, Dia laporan, Pak saya alhamdulillah dapat 150 juta. Ibu dari mana? Ya, ceritanya unik-unik lah itu ya. Banyak ibu-ibu kemarin, Pak saya itu kemarin ketua atau koordinator desa Bang Emok. Satu desa dia koordinator. Bang Emok. Saat ini dia udah hijrah, udah gabung. Buat yang belum tahu Bang Emok ya, Bang Emok apa? Bang Emok itu sebenarnya Bang Duduk. Yang jelas ada ribanya di situ. Dan memang cara nagihnya ada yang nggak sehat gitu. Kalau di tempat lain nyebutnya Bang Keliling. Ya, ada Bang Keliling. Bang Keliling ini Bang Emok. Jadi dia koordinator di desa itu, dan kemarin menyatakan diri, saya sudah full di sini Pak. Sekarang udah ngali, dan suami saya sekarang udah seneng banget sama saya. Biasanya berantem, sekarang udah ngomongin harmonis. Saya bilang, aduh terlalu Bu, Ibu kelebihan. Bener Bu, Pak, saya harmonis banget dengan suami saya. Dulu mah ngomongin goblok, sekarang mah nggak ada tuh kata-kata itu. Emang sorry, tadi yang diajarin apa aja sih sebenarnya? Jadi di kita itu ada 5 poin. Ada 5 sadar agama. Sadar agama. Ada itu sadar agama ya. Terus sadar hukum. Sadar hukum. Sadar hukum. Kemudian sadar hukum ini lebih ke aturan-aturan ini, aturan tentang usaha sih, lebih ke aturan usaha. Nah tapi sebelum sadar hukum ada namanya PBNU. Pemahaman tentang 4 pilar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu kita kasih juga itu. Oh iya? Iya. Ini lucu juga nih, namanya PBNU ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang, UUD 45. Jadi orang-orang kita ini bukan orang yang radikal, artinya itu materi tentang kenegaraan dikasih. Tadi materi tentang agama isinya. Jadi kan sadar agama, itu isinya tentang agama. Agama, dan itu justru yang bisa menyelesaikan itu sebenarnya di kesadaran agama. Jadi materi saya yang 6 pertemuan itu belum dapat materi yang tadi PBNU belakangan. Yang pertama agama dulu. Agama. Tauhid. Nah, tauhid. Ujungnya tauhid dulu. Setelah tauhid materi tentang ibadah. Terus kemudian akhlak. Tapi semuanya ini dikorelasikan dengan pengalaman di lapangan. Bagaimana orang-orang yang udah menjalankan ini sehingga mereka, itu materi kan biasa aja kan. Kiai juga pasti nyampein materi-materi gitu tuh biasa. Cuman kenapa ada yang berbeda setelah dikasih materi sama kita? Karena kita cerita pengalaman. Ini orang yang udah praktekin. Jadi bagaimana mengimplementasikan. Lebih bukan cuma teori. Betul. Bukan cuma materi-materi agama yang biasa yang satu-satu sering sampein. Jadi pernah ada di satu desa kemarin di Pandeglang itu disebutin, Pak, maaf ya di sini kalau ngomongin riba mah biasa. Kiai mah ngomong riba haram itu udah biasa. Bahkan kita sempat kasih tahu sama lurah, Pak Lurah tolong jangan kasih tahu tuh Kiai, jangan ngasih materi riba haram. Kenapa? Loh kami kan ngasih amplop ke mereka, itu uang dari rentenir, gituin sama dia. Astagfirullah, itu sampai begitunya akhirnya. Ya mudah-mudahan kami datang nggak begitu. Kami datang, kan targetnya cuma 6 kali pertemuan. Setelah itu lurahnya langsung datang. Pak Husain mohon maaf nih, Pak Husain nggak bisa cuma 6 kali pertemuan. Itu ibu-ibu minta lebih, kalau bisa setahun 2 tahun Pak Husain di sini. Jadi saya suruh di sana terus nih. Saya kan hampir seminggu sekali ke sana. Ya Allah, saya bilang, terus gimana? Terus saya pengen bukti deh ibu-ibunya ngomong di depan saya. Tadi 6 pertemuan. Pertemuan pertama bahas ya itu ya loh, agama, tauhid. Itu 1 sampai 6 tuh agama. Itu 1 sampai agama. Di situ ada tauhid, ada ibadah. Misalnya ada ibadahnya kan ada ibadah mado, ada ibadah yang mado. Nah, muamalah itu kita ajarin juga tentang kan ngomongin bukan cuma riba, goror, tadlis ya, tentang maghrib tuh kita bahas juga. Cuman biasanya di materi 1 aja mereka udah ada rasa-rasa, oh saya harus begini. Kan materi 1 ini
ini saya masalahnya sebenarnya nggak besar, kecil, cuma kan Allah yang besar. Ya itu tuh kekuatannya sebenarnya di situ. Jadi tauhidnya itu yang diangkat ya. Jadi benar-benar kalau saya kemarin ketemu Haji Mbai, tahu Haji Mbai? Haji Mbai itu toko Banten. Dia pun sama. RVM ini harus menyelesaikannya jangan dengan duit, dengan perbaikin karakter. Saya langsung bilang kayak Haji Mbai gini, alhamdulillah Pak Haji, kami memang harus itu yang nomor satu. Karakternya harus dibenerin. Salah satu karakternya kan tauhid. Gimana mereka bisa selesai masalahnya, ya nggak lari kemana-mana dulu. Jadi kalau misalnya kita ini sedang ada masalah, pikiran kita, hati kita nggak usah langsung mikir ke makhluk atau minta tolong ke makhluk dulu, langsung ke Allah dulu. Saya punya pengalaman pribadi yang pernah ceritain kan. Ketika saya ngomong RTM nih nggak punya tempat tahfiz Quran, udah mau diiniin lah, udah dipakai. Terus kan kita udah punya ilmu yang sering disampaikan karena sekarang buktiin dong kalau ke mustahik kita suruh begini, kita harus jalanin juga. Kita juga gitu, Pak Arif, tim saya, udah minta aja ke Allah jangan kemana-mana dulu deh, jangan japri kemana-mana. Ya Allah, saya lagi butuh tempat. Itu besok tiba-tiba ada yang ngasih itu tempat. Itu satu. Yang kedua nih, ini yang aneh, yang aneh nih. Itu si Arif itu manajer RVM. Pak Hussein minta nomor kontak istrinya wali kota dong, begitu kan? Ya udah jalanin kemarin. Kan kita kemarin udah terbukti. Kita minta lagi sama Allah, jangan japri siapa Pak, tolong ente punya nomor WA ini, jangan gak usah ke saat sepele. Mintanya sama Allah. Ya Allah, saya minta nomor Bu Wali gitu ya. Walinya wali yang mana, intinya Bu Wali. Tiba-tiba jam 12 siang, WA ke saya. Assalamualaikum Pak Hussein, apa kabar? Ibu Wali sebenarnya udah ketemu dengan saya, tapi nggak kontakan WA. Di bawahnya, itu ruko di depan kantor wali kota, udah siap 60%. Di bawahnya, titik-titik, istri wali kota. Jadi nggak ada nama yang masuk yang tidak disangka-sangka. Itulah salah satu yang akhirnya, ya udah kalau. Jadi ini udah dipraktekin langsung sama Pak Hussein. Jadi sebelum orang lain kan sering udah ngerasain nih, binaan kita ngerasain. Kita mungkin nggak terlalu inilah, nggak mau cerita-cerita. Cuman binaan sering cerita berhasil. Mas kita juga harus yakin dan jangan ke yang lain juga. Masa kita ngajarin kita sendiri ngasih contoh. Ternyata benar terbukti. Jadi dampaknya bukan cuman tadi ya, teori yang di-sharing, tapi juga pengalaman langsung yang dirasakan. Iya, karena tadi yang ngomongin yang pernah minjem beli rumah, itu kan suruh praktek itu juga. Suruh praktek yang jet itu suruh praktek itu. Ternyata langsung udah gitu berkahnya rumahnya suruh ditempatin. Ngerasain sendiri Pak Medi sendiri itu kan. Ya Pak Medi kan yang ininya. Ya itu benar tuh. Udah gitu saya dapat komisi juga itu. Itu jadi, suruh praktek kayak gitu. Saya bilang, "Bang yakin." Jadi akidah itu, tauhid itu pilar pertama. Pertama banget itu sebelum ke yang lain ibadah itu nggak bakalan ini kalau tauhidnya harus. Tadi boleh diulang lagi Pak, kan ada 5 tadi, sadar agama, sadar pilar, kemudian sadar aturan, aturan terkait dengan regulasi. Kemudian sadar sosial, sadar masa depan. Sadar sosial dia dibiasakan untuk bergotong royong, ngasih sedekah. Sadar masa depan ini ilmu praktek usahanya. Jadi kita kasih pelatihan digital marketing, pelatihan pembukuan. Di sadar masa depan ini lebih jadi dia ke depan jangan sampai kayak kemarin, kayak masa lalu. Ya, dia udah disiapin skillnya. Iya, kalau yang sosial tadi kan gimana mereka saling membantu antara saudaranya, antara anggotanya kalau ada masalah, mereka selesaiin sendiri sebelum keluar. Kayak di grup ini nih, ini udah kategori mandiri. Mereka bukan cuma mereka udah bisa ngasih infak RVM di sini. Udah ngasih subsidi. Jadi kayak mereka tuh yang tadinya terjebak dalam pola-pola rentenir yang tadi Pak Hussein sampaikan, kemudian diajarin, dikasih materi-materi sama cerita-cerita dan juga praktek didampingin 5 kurikulum tadi, sadar agama, sadar 4 pilar PBNU, sadar regulasi usaha, kemudian sadar sosial, dan terakhir sadar masa depan. Ini itu ada di buku. Ada di buku semua. Ntar kita lihat bukunya kayak gimana. Sabar. Tapi ini proven, teman-teman. Ini luar biasa. Pak Hussein mampu membuat orang-orang yang tadinya terjebak dalam pola kehidupan yang terjerat sama rentenir, tapi kemudian bisa
betul-betul bebas dari rentenir. Sehingga nama kampungnya juga Kampung Bebas Bebas Rentenir. Sekarang udah berapa kampung yang udah Jadi kalau yang terbebaskan? udah pernah, kalau ngomongin bahasa bebas tuh sebenarnya itu kampung itu bukan dalam arti satu kampung nih. Jadi disebut kampung itu kan program. Di satu kampung yang kita buat program Kampung Bebas Rentenir namanya. Ya. Nah, tidak semua warganya ikut. Jadi yang ikut itu kita kasih syarat cuman 50 orang dulu biasanya satu titik 50 orang. 50 orang. Nah, awalnya 100, tapi saya bilang dari 100 itu kita akan filter cuma 50 yang kita buat. Itu tergantung anggaran sih. Karena anggarannya cuma 50. Ikutnya 100 ya biasanya separuhnya baru kita terima. Nah, syarat diterimanya apa? Ya itu ikutin 6 kali pertemuan. Biasanya kalau udah ikut 6 kali pertemuan ya ada tingkat kedisiplinannya ada, kemudian praktek amalan-amalan harian. Kalau nggak ikut 6 kali pertemuan? Ya, gugur, gitu. Bisa gugur. Bisa tapi gugur, ada kebijakan misalnya dia cuma 2 kali tapi itu pun ada alasan kuat. Ada alasan kuat. Yang penting bukan materi pokok, materi akidah harus tetap dia terima. Kalau dia nggak terima itu repot itu. Jadi minimal materi 1 itu keterima itu. Ya pendekatannya tetap spiritual ya. Emang itu yang paling buat saya sih itu solusi. Itu menyadarkan orang ya. Solusinya bukan minjemin duit. Misalnya sekarang banyak lembaga besar yang turun ke lapangan untuk mengentaskan rentenir dengan bunga cuma 12% misalnya setahun. Mungkin pasti di bawah rentenir, tapi itu bukan solusi. Mereka tetap pinjam ke rentenir kok. Mereka tetap pinjam karena apa? Ya karena nggak dirubah ininya cara berpikirnya, terus masalah keagamaannya, karakternya. Jadi edukasi tapi juga berbasis spiritual. Itu menurut Pak kunci. Menurut saya sih itu kunci mengentaskan dari kunci utama. Tadi. Karena pertolongannya memang harus selesainya dari Allah lah, bukan dari kami juga nggak bisa. Saya sering bilang kita ini bukan ustadz, saya kan bukan ustadz nih, saya bilang saya tuh boleh dipanggil lah coach, boleh lah atau ki gitu. Tapi kalau ustadz mas saya bukan tapi karena saya kalau ditanya punya hutang riba saya nggak punya. Saya artinya orang yang ngomong tentang riba tapi saya juga emang nggak hutang pun saya punya kredibilitas. Iya, integritas. Saya sejak awal kan udah di syariah. Itu sejak tadi kan ngomongin dari SMA sampai sekarang mungkin sampai meninggal kali ya. Jadi dunianya begitu terus lah. Ya itulah makanya saya bilang saya ngomong ini bukan karena saya punya kepentingan yang lain. Memang saya kayaknya sih memang udah ada di situ. Apalagi saya waktu itu kan mau meninggal bahasanya kan mau meninggal, saya langsung bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen tetap di sini bidang ini saya. Kalau bisa ya nanti meninggal tetap jadi karyawan Allah lah. Karyawan Allah kan artinya aktivitas kita walaupun kerja dapat duit, kalau niatnya karena Allah insya Allah karena itu. Ya kita kayak gini nih, mesti sosial, tiba-tiba suruh ngajar dapat duit lebih dari sosial gitu. Ngajar di mana dapat, di sininya mungkin nggak dapat, di tempat yang lain dapat. Gitu. Jadi luar biasa inspirasinya Pak Husein dari pengalaman beliau dari kecil, udah belajar dagang, belajar jadi entrepreneur, kemudian jiwa sosialnya tumbuh ya ketika tadi udah mulai menjajaki dunia kerja dan kemudian ketemu sama momentumnya dan kemudian mendirikan RPM dan kemudian alhamdulillah atas izin Allah berhasil membangun sebuah sistem yang namanya Kampung Bebas Rentenir dan sedikit banyak ini sudah berhasil mengentaskan saudara-saudara kita yang terjerat dalam jeratan rentenir. Mungkin juga pinjol dan judol ya. Ini kan merasakan sekali ya. Ini sekalian, pinjol itu justru sekarang ini lebih bahaya dari rentenir. Karena kan tadi masuk ke kamar-kamar. Betul. Apalagi yang pinjol buat judol. Waduh. Memang saling nyambung. Jadi kita kan sering ngeriset nih teman-teman di bagian digital tuh. Tangsel itu, ini kita kan di Tangsel nih. Tangsel itu 2024 data yang kami terima ada 10 orang bukan korban bunuh diri 10 orang 1 tahun. Setelah diteliti karena masalah ekonomi, salah satunya pinjol dan judi online kayak gitu. Dan itu Tangsel termasuk nomor 1 se-Banten, nomor 1. Kemudian yang terbaru 4 hari yang lalu, ada lagi ini 2005 kan, tadi kan 2004 di Ciputat ada yang gantung diri. Saya dapat laporan dari anggota dewan katanya karena pinjol juga. Nah, maksud saya sering ngajak ke teman-teman yang ada di Tangsel, para politisi, para akademisi, terusnya. Saya sering sebutnya ABG Ceria. Jadi kami kolaborasi dengan ABG Ceria gitu. Apa tuh? ABG Ceria itu hanya akademisi. Kampus berarti kan ada pemberdayaan pengabdian masyarakat tuh. B-nya bisnismen, para pebisnis, para pengusaha yang lagi sukses, yang ada uang, punya kelebihan.
Ayo kita Oke. kita bareng-bareng. Oke. Terus G ya, G itu government. Government. Tadi pemerintah. Itu Oke. ABG itu. Akademisi, businessman, Government. Ceria. ceria. Ceria itu community empowerment. Jadi Community kita empowerment. bekerja sama dengan para pemberdaya, Oke. komunitas-komunitas pemberdaya, dengan lembaga zakat gitu. Oke. Kemudian dengan ini juga dengan apa namanya yang bisa diikuti apa namanya, bukan follower, apa namanya, Influencer. Oke. Ceria itu community empowerment, influencer, dan terakhir media. Media. Oke. Jadi harus kerjasama. Nah, yang dengan media ini kami masih kurang. Kalau Oke. dengan influencer pun Nah, kami mudah-mudahan baru. nanti media yang denger ini bisa Iya. kontak Pak Husen ya. Ya, termasuk Oke. influencer kita masih Influencer. terbatas lah, hanya orang ya kalau di Tangsel biasanya artisnya paling ya Bang Dik. Ya, makasih Bang Dik. Itu teman dekat saya Iya, tuh Bang iya, Dik. iya. Ya mudah-mudahan ada artis yang lain yang ikut jadi Siap, influencer siap. terkait dengan Amin, ngomongin insya Allah. tentang ini. Jadi kalau ABG Ceria itu dijalankan di setiap tempat, insya Allah kamu bebas rentenir ini kan nggak mungkin bisa jalan oleh RPM sendiri. Betul. Harus bareng-bareng. Kampus, akademisi, pemerintah, media, dan lembaga-lembaga pemberdaya tadi. Terakhir adalah media itu bisa selesai itu. Oke. Nah ini kan menarik ya, Pak Husen kan udah jadi praktisi yang tadi melihat kondisi problematika di masyarakat, apalagi sekarang ada pinjol, ada judol, ada bank emok tadi, bank keliling, rentenir, itu udah jadi sebuah jeratan lah yang kita sulit untuk keluar dari situ. Tapi alhamdulillah beliau berhasil menginisiasi sebuah program yang sangat luar biasa yang namanya Kampung Bebas Rentenir dengan kurikulumnya tadi yang kita sudah dengarkan paparan beliau, dan ini kolaborasinya akan jadi sangat-sangat hebat apabila tadi ABG Ceria ini bisa betul-betul kita gandeng gitu ya, akademisi, businessman, government, kemudian community empowerment, influencer, dan media, ini semuanya kolaborasi. Yuk kita sama-sama berdayakan ini masyarakat kita, berdayakan ini jangan sampai mereka kemudian terus terjerembab sama rentenir, sama pinjol, sama judol itu semua. Nah terakhir mungkin Pak Husen, apa harapan dan kira-kira rencana ke depan yang mau dijalankan? Iya, sekali lagi korban semakin berjatuhan. Itu keberadaan kami, padahal ini contoh di Tangsel itu udah lama, tapi ternyata paling banyak di tempat Pak Medi, malah di Ciputat dan Ciputat Timur itu korban yang kemarin bunuh diri itu justru di dua camat itu. Pamulang saya belum dapat data, mudah-mudahan nggak ada ya Pamulang. Di tempat-tempat lain itu dari mulai terjun dari gang layang, kemudian gantung diri, terus ngasih racun ke anaknya, ya begitulah pola-polanya begitu. Nah ini siapa yang bisa bergerak? Kan harus bareng-bareng. Saya sih berharap yang tadi disebutin ABG Ceria, karena sekali lagi kita ini bergerak, memang mau nggak mau tetap ada semacam ya, walaupun ada relawan tapi perlu butuh energi lah, butuh operasional begitu ya. Butuh ada semacam, misalnya nih ada orang yang dia udah punya kemampuan, tapi dia miris juga, cuman nggak bisa ngejalanin sendiri. Ayo gabung dengan saya lah, dengan kami begitu. Ayo. Punya duit, punya kekuatan apa? Kita gabung, kita bikin program, bikin gebrakan bareng-bareng begitu. Karena sekali lagi kami tidak bisa jalan kecuali dengan kolaborasi. Itu Pak Medi. Baik. Nah ini ajakan, panggilan, seruan buat kita semua, teman-teman semua, sobat pemberdaya semua. Kita senang banget bisa ketemu sama Pak Husen, kenalan sama Pak Husen, Rumah Pemberdayaan Masyarakat RPM mudah-mudahan sukses terus, bisa menginspirasi terus, dan bisa membebaskan negeri kita dari jeratan rentenir, jeratan pinjol, jeratan judol yang sudah sangat-sangat meresahkan. Korban udah sangat banyak, dan ini gerakan kecil yang terus kita mau gelindingkan, dan mudah-mudahan channel kita The Empower Talks ini betul-betul bisa menjadi channel pemberdayaan yang mengumpulkan, mengkolaborasikan para pemberdaya-pemberdaya kayak Pak Husen ini dalam sebuah gerakan yang terus membesar. Mungkin ini akhir jumpa kita, dan buku, tadi lupa, Pak Husen punya buku nih. Saya punya buku ya. Bawa bukunya Pak Husen? Aduh. Ini ada di bawah sini. Nanti kita lihat di bawah sini. Ya, artinya dengan membeli buku ini berarti ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Atau bisa buku itu dibeli banyak, disebar untuk, dan kalau buku itu dibeli gratis konsultasi. Dan juga bisa hubungi nomor di bawah ini. Iya, intinya konsultasi itu gratis. RPM, Pak Husen, dan tim akan membantu bagaimana kampung Bapak Ibu, kampung teman-teman semua bisa bebas dari rentenir. Yang punya ide berikutnya
untuk pemberdayaan berikutnya yang punya ide, siapa lagi orang-orang yang bisa kita undang ke channel ini, yang punya teman-teman yang mau kita kolaborasikan gerakannya, ayo bareng-bareng bersama kita di The Empower Talks. Terakhir, saya ucapkan terima kasih Pak Hussein. Sama-sama Pak Medi. Juga ini tuan rumah Bu Azizah yang udah ini koordinator yang tadi sudah mandiri ya. Dan teman-teman semua, makasih juga udah nonton channel ini. Subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke.